Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sintia Dwi Kusmawanti dari Prodi PGMI Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan memaparkan materi-materi tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Oke guys, jadi langsung saja. Sebelum memasuki ke aliran-aliran dalam filsafat pendidikan Islam, kita pertama-tama harus tahu apa sih filsafat pendidikan Islam itu. Jadi, filsafat pendidikan Islam yakni suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Nah, selanjutnya, dalam filsafat pendidikan Islam, terdapat 4 aliran pendidikan, yakni yang pertama progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga perennialisme, dan yang keempat rekonstruksionisme. Oke, aliran yang pertama, yakni aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan Islam yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan dan kemandirian diri peserta didik. Selanjutnya, dari tokoh-tokoh dalam aliran progresivisme. Untuk tokoh yang pertama ada John Dewey. Pendapatnya tentang progresivisme adalah menekankan pada anak didik dan minatnya daripada pelajaran itu sendiri. Untuk tokoh yang kedua ada William James. Ia berpemikiran bahwa otak dan pikiran harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kegunaan hidup. Untuk tokoh yang terakhir ada Hans Vaihinger. Tokoh ini berpendapat bahwasanya tahu atau mengetahui itu hanya mempunyai arti praktis. Penyesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya berpikir itulah gunanya. Pada penerapannya, aliran progresivisme ini berpusat pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, yang mana peserta didik lebih berperan aktif sedangkan pendidik hanya sebagai fasilitator saja. Dan yang kedua ada aliran esensialisme. Aliran ini adalah aliran pendidikan yang didasari oleh nilai-nilai kebudayaan lama. Nilai ini mempertahankan kebudayaan lama karena menurut aliran ini kebudayaan lamalah yang benar dan harus dipertahankan tanpa membuat kebudayaan yang baru. Ada 3 tokoh dalam aliran esensialisme. Yang pertama, ada William C. Beckley. Ia berpemikiran bahwa teori ini menjadi upaya memberi pelajaran yang menarik, maka nantinya minat seorang peserta didik akan timbul dengan sendirinya. Yang kedua, yakni Frederick Breed. Menurut Frederick, aliran ini merupakan aliran yang mementingkan apa yang mendukung peserta didik untuk belajar, bukan menekankan pada apa yang dipelajari. Tokoh yang ketiga, yakni L. Kendall. Menurutnya, pendidikan yang disampaikan di sekolah merupakan pendidikan yang berfungsi sebagai sumber-sumber nilai yang mengatur perilaku siswanya, bukan sebagai penyelesaian untuk masalah sosialnya. Selanjutnya, pengimplementasian esensialisme. Pemikiran esensialisme adalah pemikiran yang mengharapkan banyak orang kembali pada tradisi lama, di mana penerapannya pendidik menjadi faktor utama dalam kegiatan pembelajaran, seperti metode ceramah atau sebagainya. Aliran yang ketiga ada aliran perennialisme, yakni aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya berproses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Pada aliran perennialisme, ada 2 tokoh, yakni yang pertama, Robert Maynard Hutchins. Menurutnya, pendidikan harus bersifat universal, yaitu menerapkan kurikulum untuk sekolah, bahwa pentingnya membaca, menulis, dan berdiskusi guna menciptakan peserta didik untuk berpikir kritis. Tokoh yang kedua yakni Mortimer J. Adler. Menurutnya, aliran ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional dalam hal pendidikan. Kemampuannya bersifat rasional intelektual.
Pada penerapannya, aliran perennialisme ini dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, sekolah Kristen hingga pondok pesantren. Sekolah-sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Dan aliran yang terakhir yakni ada aliran rekonstruksionisme, yakni suatu aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang mempunyai corak modern serta menjadi kesepakatan antar manusia. Berikut tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama ada George Couns. Pokok pemikiran George yaitu mengajak pendidik membuang mentalitas budak, agar hati-hati dalam mengumpulkan kekuatan dan berjuang membentuk sebuah tatanan yang didasarkan pada sistem ekonomi kolektif dan juga prinsip demokratis. Tokoh yang kedua yakni Paulo Freire. Ide-idenya tentang pendidikan dan menganalisis tentang masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintah yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum yang tertindas. Untuk tokoh yang ketiga ada Caroline Preti. Ia mengungkapkan idenya tentang sesuatu yang memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka sendiri. Penerapan aliran rekonstruksionisme dalam aliran filsafat pendidikan biasanya pada kurikulum. Karena kurikulum merupakan masalah-masalah sosial dan pribadi terdidik itu sendiri. Jadi, kurikulum ini adalah alat melakukan rekonstruksi masyarakat agar pendidikan dapat dicapai melalui perubahan kurikulum dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Dari pemaparan materi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik, filsafat pendidikan sangat berperan penting sebagai alat menciptakan situasi yang mendukung terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Adanya aliran-aliran dalam filsafat pendidikan juga menjadi dasar atas terciptanya generasi ideal melalui jalur pendidikan. Sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.